Kiai Haji Khalil Nawawi Sidogiri adalah putra dari pasangan Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan Sidogiri dengan Nyai Nadhifa. Kiai Haji Khalil Nawawi Sidogiri lahir sekitar tahun 1925 Masehi, bertepatan dengan tahun 1343 Hijriah. Bayi yang baru lahir itu kemudian diberi nama Muhammad Khalil. Nama itu merupakan pemberian dari Syekhona Khalil Bangkalan, Madura. Syekhona Khalil menjelaskan bahwa Khalil bin Nawawi kelak akan menjadi penggantinya. Ternyata benar, kelak Muhammad Khalil bin Nawawi Sidogiri menjadi ulama besar yang disegani, bahkan diyakini sebagai wali Allah. Kebesaran pondok pesantren Sidogiri pun tidak lepas dari peran dari sosok beliau. Kiai Haji Khalil Nawawi Sidogiri adalah sosok yang senang belajar. Beliau mengembara dari satu pesantren ke pesantren lain. Awalnya beliau belajar di Sidogiri, lalu beliau mengembara ke pesantren lain, bahkan juga sampai ke Mekkah Al-Mukarramah. Di antara pesantren tempat belajar Kiai Khalil Nawawi Sidogiri adalah Pondok Pesantren Sarang, Jawa Tengah. Kala itu, Pondok Sarang diasuh oleh Kiai Haji Zubair, ayahanda Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai Khalil Nawawi sangat rajin belajar dan mengaji pada pengasuh yang dihormatinya tersebut. Selain itu, Kiai Haji Khalil Nawawi Sidogiri juga senang berkhidmah kepada Kiai Zubair. Secara sembunyi-sembunyi, Kiai Haji Khalil Nawawi Sidogiri mengisi jeding sang guru dengan air. Setiap pagi, jeding sang guru sudah terisi penuh. Tentu ada pertanyaan besar dalam hati Kiai Haji Zubair. Kira-kira siapa yang mengisinya? Tak selang beberapa lama, Kiai Haji Zubair mengetahui orang yang mengisi jeding adalah Muhammad Khalil bin Nawawi dari Sidogiri. Setelah kejadian itu, Kiai Haji Zubair dawuh pada Muhammad Khalil muda, "Mas, panggilan yang setara dengan Gus, kamu pulang saja, kasihan yang lain." Kiai Khalil Nawawi Sidogiri merupakan sosok kiai yang sangat peduli, utamanya pada masyarakat kecil. Hal ini bisa dilihat misalnya setiap ada pedagang yang menjajakan dagangan ke dalam, dapat dipastikan beliau membelinya. Beliau tidak sampai hati jika penjual itu pulang dengan tangan hampa. Barang-barang itu kemudian disimpan di rumah beliau. Setelah hari raya, beliau membagi-bagikan barang itu pada tetangga. Selain itu, Kiai Khalil Nawawi Sidogiri juga menyediakan kebutuhan pokok untuk masyarakat. Misalnya, beliau memiliki kebiasaan menyimpan padi di 2 lumbung. Satu lumbung untuk keperluan dalam sendiri, satunya untuk masyarakat. Takut-takut masyarakat membutuhkannya. Pernah suatu ketika, panen gagal, masyarakat kehabisan persediaan. Mereka pun mendatangi rumah Kiai Khalil Nawawi Sidogiri. Tujuannya tentu saja untuk mendapatkan padi. Masyarakat yang datang banyak sekali, sehingga padi persediaan untuk dalam juga habis dibagikan kepada masyarakat. Ketika semua lumbung padi itu habis, masyarakat masih ada yang tidak kebagian. Mendapati hal itu, Kiai Khalil Nawawi Sidogiri menangis. Beliau merasa belum bisa membantu masyarakat dengan maksimal. Tindak langkah Kiai Khalil Nawawi Sidogiri memang mencerminkan beliau orang yang dermawan, senang bersedekah. Tujuan beliau ikhlas karena Allah. Beliau hanya ingin balasan dari Allah, bukan dari manusia. Sebab bagi beliau, dunia ini fana. Dunia ini hanya perjalanan menuju keabadian akhirat. Hal ini tercermin dari curhat beliau. Suatu ketika, Kiai Khalil Nawawi Sidogiri curhat kepada Kiai Haji Khalil. Kiai Khalil berkata, "Lid, aku sekarang susah.
Kiai Khalil bertanya, susah kenapa Kiai? Kiai Khalil menjawab, setiap kali saya sedekah, Allah langsung membalasnya. Kemarin saya bersedekah sarung kepada orang. Kemudian ada orang yang mengantarkan sarung sebanyak 10 sarung ke rumah. Beberapa harinya lagi saya bersedekah. Tak lama kemudian ada orang mengantarkan sesuatu yang sama dengan apa yang saya sedekahkan dengan jumlah lebih besar. Saya takut balasan Allah itu diberikan di dunia saja, sementara di akhirat nanti saya tidak mendapatkan apa-apa. Cerita di atas menggambarkan Kiai Khalil Nawawi Sidogiri lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Hal ini juga tercermin dari kebiasaan beliau yang lain. Misalnya, beliau berhenti makan ketika sudah merasakan nikmat. Kata beliau, saya khawatir nikmat saya habis di dunia. Selain itu, Kiai Khalil Nawawi Sidogiri sering berdoa sebagaimana doa Rasulullah, Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan ambil nyawaku dalam keadaan miskin, serta kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Kiai Khalil Nawawi Sidogiri sangat tawadu. Beliau juga tidak gila hormat. Beliau memosisikan diri seperti masyarakat pada umumnya. Suatu hari, beliau mendapatkan undangan acara pernikahan. Beliau menghadirinya. Kebetulan orang yang mengundang tidak begitu kenal Kiai Khalil Nawawi Sidogiri. Maka ketika Kiai Khalil datang, tuan rumah tidak menyambutnya. Sepertinya penampilan sederhana Kiai Khalil membuat tuan rumah tidak menyadari beliau adalah kiai yang diundang. Dengan tenang, Kiai Khalil Nawawi Sidogiri langsung duduk bersama para undangan biasa lainnya. Tak selang berapa lama, tuan rumah mengetahui Kiai Khalil Nawawi Sidogiri sudah datang dan duduk bersama undangan. Tuan rumah terkejut, lalu menghampiri Kiai Khalil Nawawi Sidogiri. Dia meminta beliau duduk di tempat yang sudah disediakan untuk para kiai. Sudah di sini saja, sama saja kok, jawab Kiai Khalil Nawawi Sidogiri. Kiai Khalil Nawawi Sidogiri memang sangat giat belajar, seakan tidak ada hari tanpa kitab. Hal itu berlanjut sampai beliau berusia senja. Menurut penuturan istri kedua Kiai Khalil, Nyai Murti, setiap beliau datang untuk memenuhi kewajiban menggilir, Kiai Khalil bisa dipastikan membaca kitab. Bahkan menjelang tidur pun beliau masih terus membaca sampai akhirnya beliau tidur. Oleh karenanya tidak heran jika Kiai Khalil Nawawi Sidogiri juga sangat istiqomah mengajar. Beliau sangat jarang sekali libur mengajar, bahkan bisa dikatakan tidak pernah libur. Beliau juga tidak mau membuang waktu dan kesempatan. Setiap ada kesempatan sedikit saja, Kiai Khalil Nawawi Sidogiri pasti menggunakannya untuk belajar dan mengajar. Contohnya, suatu ketika Kiai Khalil Nawawi Sidogiri menghadiri undangan. Beliau mengajak Kiai Haji Abdurrahman Syakur yang masih muda. Beliau pergi menggunakan dokar. Di tengah perjalanan, Kiai Khalil Nawawi Sidogiri masih menyempatkan mengajar ilmu faraid. Alhamdulillah, ilmu itu masih melekat dalam ingatan Kiai Haji Abdurrahman Syakur sampai di usia lanjut. Memang, dalam belajar dan mengajar, Kiai Khalil Nawawi Sidogiri memiliki prinsip yang unik. Beliau berprinsip, lazimul mutala'ah wal jama'ah, tanalul ulum an-nafi'ah. Artinya, tekunlah belajar dan sholat berjemaah, niscaya kau akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Prinsip ini juga menjadi prinsip yang ditanamkan pada santri-santri Sidogiri. Mereka dimotivasi untuk selalu belajar dan belajar, juga selalu berjemaah. Dengan dua hal ini, santri-santri akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dawuh Kiai Khalil Nawawi Sidogiri pada santri agar istiqomah berjemaah bukan hanya di lisan saja, sebab Kiai Khalil Nawawi Sidogiri sudah memulainya sendiri. Bisa dikatakan, beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjemaah sampai ajal menjemput. Saat sakit pun,
beliau masih memaksakan diri untuk berjamaah. Diceritakan suatu ketika Kyai Khalil Nawawi Sidogiri sakit parah. Beliau sudah tidak bisa berdiri, akan tetapi beliau masih melangkahkan kaki ke masjid. Beliau berkeinginan untuk sholat berjamaah, bermakmum pada Kiai Abdul Alim Sidogiri, keponakannya sendiri. Dengan tawaduknya, Kyai Khalil Nawawi Sidogiri bertanya kepada Kiai Haji Abdul Alim, apakah sudah boleh sholat duduk atau tidak. Setelah itu, beliau sholat berjamaah bermakmum pada cicit Syekh Abu Bakar Syato itu. Sholat ini adalah sholat Isya, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih. Ternyata sholat ini adalah sholat terakhir Kyai Khalil Nawawi Sidogiri. Kala itu Kyai Khalil Nawawi Sidogiri sakit keras. Beliau sudah sulit berdiri. Meski demikian, beliau tetap sholat berjamaah di masjid. Beliau juga masih mengikuti sholat tarawih. Sepertinya beliau tidak ingin menyia-nyiakan sisa Ramadan yang tersisa 10 hari lagi. Di tengah sholat tarawih, Kyai Khalil Nawawi Sidogiri pergi ke kamar mandi. Beliau berwudu. Ketika ingin keluar dari kamar mandi, beliau terjatuh. Tidak ada orang yang tahu kalau beliau jatuh. Untunglah ada khodam yang datang. Khodam itu menolong Kyai Khalil Nawawi. Khodam itu memeluk Kyai Khalil sembari berdiri untuk mengangkat Kyai Khalil ke dalam. Tak selang berapa lama dari kejadian itu, Kyai Khalil Nawawi Sidogiri menghembuskan nafas terakhir. Beliau wafat pada malam Senin Pon 21 Ramadan tahun 1397 Hijriah, bertepatan pada tanggal 05 September 1997 Masehi. Air mata mengalir deras. Air mata cinta itu menetes seakan tak rela kehilangan. Tapi apa boleh buat, Allah sudah berkehendak mengambil kekasihnya. Ribuan orang hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Diceritakan saat Kyai Khalil Nawawi Sidogiri akan dikebumikan, seakan-akan keranda berjalan di ujung jari. Hal ini karena banyak orang yang hadir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan guru. Akui kami sebagai santrimu. Semoga kami menjadi santri yang dapat engkau banggakan. Amin. Dibacakan dari website alibar.net.